Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku mau menjelaskan tentang alur perjuangan diplomasi. Tetapi sebelumnya, perkenalkan nama aku Lulu Kinasi dari absen 21. Di sini alur perjuangan diplomasi itu dimulai dari perjanjian Linggarjati. Apa itu perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati itu adalah perjanjian awal proses panjang menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia dan penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Linggarjati ini diadakan di Desa Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan itu, Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Jenderal Van Mook. Hasil dari perjanjiannya itu adalah satu, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto atau secara kenyataan dan tidak dengan de jure atau hukum atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat atau RIS tadi itu akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Nah, meskipun sudah ada perjanjian itu, Belanda tetap menyerang wilayah Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Serangan itu dinamakan dengan agresi militer Belanda I. Dari serangan itu, ibu kota Republik Indonesia di Jakarta sementara dipindahkan ke Yogyakarta karena saat itu Jakarta dipandang tidak aman. Nah, agresi ini sebenarnya bertujuan untuk menguasai daerah perkebunan dan pertambangan yang terdapat di daerah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Priangan, Malang, dan Besuki. Untuk menghadapi serangan tersebut, rakyat Indonesia melakukan serangan taktik gerilya atau taktik menyerang dengan sembunyi-sembunyi. Dan di situ dipimpin oleh Jenderal Sudirman selaku Panglima TNI pada saat itu. Karena kejadian ini, akhirnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha untuk mendamaikan dengan membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Akhirnya, KTN itu berhasil melakukan perundingan kembali guna mendamaikan Indonesia dan Belanda. Perundingan ini itu terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville, sehingga perundingan ini dinamakan dengan Perjanjian Renville. Nah, Perjanjian Renville ini adalah perjanjian yang diadakan untuk menyelesaikan perselisihan yang disebabkan karena Belanda ingkar untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto atau secara kenyataan. Nah, isi dari perjanjian Renville ini adalah satu, sekarang Belanda hanya akan mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, terdapat garis demarkasi atau garis panuk yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda, sehingga tentara negara Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di daerah yang saya sebutkan tadi itu. Lalu dalam perundingan itu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, jadi ini sebenarnya penjajian dilakukan sesama rakyat Indonesia, tetapi malah justru merugikan Indonesia sendiri karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Di sisi lain, Belanda tetap saja melakukan serangan walau sudah disetujui perjanjian itu. Nah, serangan kali ini bertujuan lain, yaitu untuk menghancurkan anggota TNI dan pasukan Jenderal Sudirman. Serangan ini sekarang dinamakan dengan agresi militer Belanda II. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerang ibu kota sementara Republik Indonesia atau RIS yang waktu itu berada di Yogyakarta. Di situ Belanda berhasil merebut Yogyakarta dengan melakukan serangan udara. Dan di situ Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Surya Dharma
ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Bangka Belitung. Sebelumnya Soekarno udah dapat firasat atau insting bahwa dia akan ditangkap dan diasingkan. Sehingga sebelum itu dia sudah mengirimkan pesan lewat radio kepada Amir Syarifuddin yang pada saat itu dia berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, pesannya itu adalah Amir Syarifuddin diminta untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Jika tidak berhasil, maka tolong sampaikan kepada DR Sudarsono, MR Maramis, dan LN Palar untuk membentuk Axial Government of Republik Indonesia atau pemerintahan pelarian di New Delhi, India. Hal ini bertujuan untuk membuktikan ke dunia bahwa pemerintahan Indonesia itu masih ada. Nah, sedangkan di sisi lain, pada tanggal 27 Februari 1949, Belanda berhasil menaklukkan tentara Indonesia dan mengklaim bahwa TNI itu sudah tidak ada. Mendengar berita tersebut, Jenderal Sudirman tidak terima dan akhirnya dia menyusun rencana kembali bersama pasukannya untuk menyerang Belanda secara terbuka. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1949, Jenderal Sudirman mulai menyerang ibu kota di Yogyakarta. Serangan ini disebut dengan serangan umum 1 Maret. Dengan dikuasainya Yogyakarta, Belanda mulai mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Berita itu mengagetkan semua pihak, terutama di luar negeri. Tetapi nyatanya Amir Syarifuddin itu sebenarnya udah berhasil membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Lalu Jenderal Sudirman mendengar berita tentang Amir Syarifuddin itu. Jadi dia dan pasukannya yang dibantu juga dengan rakyat Indonesia semakin gencar untuk menyerang Belanda agar berhenti mengumumkan berita tersebut. Dan akhirnya Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi militernya. Kemudian Komisi PBB untuk Indonesia yang disebut dengan UNCI atau United Nations Commissions Indonesia berhasil mempertemukan pihak Indonesia dalam meja perundingan. Nah, perundingan ini disebut sebagai Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen itu adalah perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia secara diplomasi supaya kedaulatan Indonesia diakui. Perjanjian ini disetujui di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Dalam perundingan ini, Indonesia dipimpin oleh M.R. Mohroem, sedangkan Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Isi dari perjanjiannya ini adalah: 1. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, Belanda menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politiknya tadi. Yang ketiga, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, akan diselenggarakan perundingan lagi antara Belanda dan Indonesia setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta yang perundingan itu disebut dengan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Setelah adanya Perjanjian Rumroyen, semua perang yang terjadi baik dari Belanda dan Indonesia atau yang disebut dengan perang gerilya tadi itu semua dihentikan. Sebagai tindak lanjut Perjanjian Rumroyen, pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 diadakanlah KMB atau Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. KMB ini adalah sebuah upaya diplomasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Pada perundingan ini banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir, baik dari pihak Indonesia, Belanda, bahkan luar negeri untuk menyaksikan hasil perundingan tersebut. Dalam perundingan besar itu, Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu dari BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg atau yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Federal itu dipimpin oleh Sultan Hamid II. Kemudian dari UNCI atau United Nations Commission Indonesia dipimpin oleh Krit Klee. Dan yang terakhir dari pihak Belanda dipimpin oleh Van Marseven.
Hasil dari perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar ini adalah: 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda itu akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, wilayah Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda setelah setahun pengakuan kedaulatan oleh Indonesia. Nah, hasil kesepakatan tersebut sangat memuaskan rakyat Indonesia, dan akhirnya kedaulatan negara Indonesia diakui juga oleh pihak Belanda. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakanlah acara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Dalam acara tersebut, penandatanganan kedaulatan di Den Haag, pihak dari Belanda itu diwakili oleh Ratu Juliana, sedangkan pihak dari Indonesia diwakili oleh Dr. Handes Muhammad Hatta. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan secara resmi itu dilakukan di Yogyakarta. Pihak dari Belanda diwakili oleh Mr. Loving, sedangkan pihak dari Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, akhirnya ibu kota Indonesia pindah lagi ke Jakarta karena sudah aman. Kemudian dilangsungkanlah upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.